Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berjumpa kembali dalam mata kuliah Problematika Bahasa Indonesia. Pada video sebelumnya kita telah membahas tentang konsep dasar problematika bahasa Indonesia, sehingga kita mengetahui bagaimana konsep dasar mata kuliah dan hal-hal yang akan kita pelajari pada mata kuliah problematika bahasa Indonesia ini. Selanjutnya, pada video kali ini kita akan membahas tentang faktor pemengaruh problematika bahasa. Apa saja yang mempengaruhi bahasa sehingga terjadi problem, gejala atau ada kesalahan-kesalahan dalam aktivitas berbahasa masyarakat di Indonesia. Nah, ada beberapa faktor pemengaruh problematika bahasa Indonesia sehingga bahasa Indonesia dalam penggunaannya mengalami gejala atau permasalahan. Di antaranya yang pertama ada bahasa pertama atau kita kenal dengan sebutan bahasa ibu. Yang kedua ada bahasa serapan atau artinya ini merupakan pengaruh dari bahasa asing. Yang ketiga ada perbedaan mazhab bahasa. Dan yang keempat ada kesenjangan kodifikasi bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya keempat faktor ini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama terkait dengan pengaruh dari bahasa pertama atau bahasa ibu. Nah, sedikit atau banyak, bahasa daerah atau bahasa ibu itu memberikan pengaruh terhadap bahasa Indonesia dalam penggunaannya. Kita bisa rasakan sendiri bagaimana bahasa daerah itu sangat mempengaruhi terhadap penggunaan bahasa Indonesia kita sehari-hari. Nah, yang dikatakan bahasa ibu itu merupakan bahasa yang dipelajari pertama kali oleh seseorang sedari kecil secara alamiah dan menjadi dasar sarana komunikasi serta pemahaman terhadap lingkungannya. Artinya bahasa ibu itu bahasa yang tidak dipelajari, namun kita mendapatkan bahasa ibu itu secara alamiah. Jadi seiring berjalannya kehidupan, meskipun memang diajari oleh orang tua kita, tapi kita tidak sadar bahwa itu sedang belajar. Nah, itulah bahasa ibu. Nah, pada tahun 2020 di Indonesia itu sendiri tercatat ada 718 bahasa daerah di 34 provinsi. Nah, kekayaan bahasa di Indonesia ini memang sangat positif dan perlu dilestarikan. Namun, pada dasarnya ketika penggunaan bahasa Indonesia memang sedikit banyaknya terpengaruh oleh bahasa daerah tersebut. Nah, kemudian dialek bahasa Indonesia di berbagai belahan pulau di Indonesia ini pun turut berpengaruh terhadap penyebutan atau pelafalan penggunaan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi sehari-hari. Nah, fenomena seperti ini sebenarnya memang biasa terjadi dan memang saling mempengaruhi, antara bahasa Indonesia berpengaruh terhadap bahasa daerah dan begitupun sebaliknya, bahasa daerah sangat mempengaruhi terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, ini untuk faktor yang pertama sebagai pemengaruh problematika bahasa Indonesia. Dengan adanya bahasa daerah yang beragam ini tentunya akan memberikan efek terhadap penggunaan bahasa Indonesia. Nah, yang selanjutnya pengaruh dari bahasa asing menjadi bahasa serapan bahasa Indonesia. Tidak bisa dipungkiri bahwa sejarah bahasa Indonesia memang terbentuk dari bahasa Melayu. Pada awalnya bahasa Melayu itu memang sangat sedikit sekali kosakatanya sehingga perlu adanya penyerapan dari bahasa-bahasa lain. Beberapa bahasa lain yang diserap menjadi bahasa Melayu yang kemudian kesininya menjadi bahasa Indonesia diambil dari beberapa bahasa. Yang salah satunya mungkin bahasa-bahasa itu dari bahasa yang pernah menjajah Indonesia, yang pernah melakukan interaksi dengan orang Indonesia. Yang pertama ada bahasa Belanda, bahasa Arab, Portugis, Inggris, dan Sanskerta. Nah, beberapa bahasa ini memang memberikan banyak sekali kontribusi terhadap penambahan kosakata bahasa Indonesia. Namun, tanpa kita sadari, terjadi beberapa kesalahan dalam berbahasa karena adanya pengaruh dari bahasa asing ini. Contohnya dalam penulisan. Dalam bahasa lain, penulisan dan pengucapan itu ada yang berbeda.
Beda halnya dengan bahasa Indonesia ketika penulisan dan pengucapan memiliki kesamaan. Nah, kita ambil beberapa contoh dari bahasa-bahasa lain yang dijadikan bahasa Indonesia. Contohnya dari bahasa Belanda, ada kata kantor, sopir, kemudian laboratorium, dan televisi. Ini adalah kosakata bahasa Indonesia yang diambil dari bahasa Belanda. Selanjutnya, banyak juga bahasa yang diambil dari bahasa Arab, seperti adab, awal, akhir, khutbah, salat, wafat, berkat, khusyuk. Dan yang ketiga adalah dari bahasa Inggris, seperti kata efek, komputer, manajemen, sistem, gender, dan lain sebagainya. Karena kosakata ini merupakan kosakata serapan, maka tidak sedikit kesalahan dalam penulisan bahkan dalam pengucapannya. Nah, ini sedikit contoh kata-kata serapan dari bahasa asing yang mungkin penulisannya masih salah di dalam bahasa Indonesia karena memang merupakan saduran atau serapan dari bahasa asing. Sehingga penggunaannya masih terpengaruhi dengan gaya-gaya penulisan asing. Nah, selanjutnya, selain pengaruh dari bahasa daerah dan bahasa asing, problematika bahasa Indonesia ini juga dipengaruhi oleh adanya perbedaan mazhab bahasa. Nah, mazhab bahasa ini memang sudah berkembang dari zaman dahulu kala, yang mana beberapa mazhab tersebut ada yang saling bertolak belakang, sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda terhadap para pengguna bahasa itu sendiri. Nah, mazhab-mazhab bahasa yang berlaku di dunia ada beberapa pandangan yang salah satunya diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada mazhab analogi dan anomali. Nah, kedua mazhab ini secara praktis memang saling bertentangan. Prinsip analogi ini sebenarnya merupakan keteraturan struktur bahasa. Jadi prinsip ini memandang bahwa bahasa merupakan transformasi dari keteraturan, logika, dan matematika. Jadi ini disamakan antara bahasa dengan logika atau matematika sebagai ilmu pasti. Sedangkan mazhab anomali ini sangat bertolak belakang, bahwa prinsip anomali berpendapat bahwa bahasa itu berada dalam bentuk tidak teratur atau irregular. Ini sangat berbeda jauh dari prinsip analogi. Nah, sebagai buktinya, mazhab anomali ini mereka menunjukkan bentuk jamak dalam bahasa Inggris tidak teratur ketika child menjadi children, man menjadi man. Nah, kedua cara pandang ini sangat erat kaitannya dengan pembentukan kata serapan dalam bahasa Indonesia. Sehingga ketika bahasa Indonesia ingin menyadur dan menyerap bahasa asing, maka ini sangat terpengaruhi dengan kedua mazhab ini. Nah, selanjutnya ada perbedaan mazhab antara deskriptif dan preskriptif. Pandangan deskriptif menganggap bahwa bahasa bersifat dinamis dan dapat menyesuaikan bentuknya sehingga gejala bahasa seperti apapun dianggap diatur oleh suatu kaidah. Nah, untuk mazhab ini memandang bahwa bahasa itu tidak terlalu ketat dalam perkembangannya. Nah, ketika ada gejala dalam bahasa, itu dianggap tidak ada yang bersifat acak tetapi sistematik, sehingga penelitian deskriptif ini utamanya bertujuan untuk mengungkapkan bagaimana suatu gejala bahasa terjadi atau terbentuk dan kaidah seperti apa yang mengatur bentuk tersebut. Nah, ini memandang seperti bahasa-bahasa gaul, bahasa slang sebenarnya itu tidak terjadi begitu saja, tetapi bisa dideskripsikan kenapa masyarakat tutur mengucapkan bahasa tersebut, sehingga menurut kaum ini bahasa yang digunakan oleh manusia itu tidak salah, namun memang gejala, namun gejala tersebut dipandang sebagai hal yang manusiawi. Nah, sedangkan sebaliknya, pandangan preskriptif melihat gejala bahasa secara normatif dengan mengacu pada kaidah tata bahasa. Pandangan preskriptif ini cenderung menilai kesalahan gejala bahasa yang ada dengan kaidah tata bahasa, sehingga gejala bahasa yang tidak selaras dengan kaidah tata bahasa dianggap sebagai bentuk yang salah atau rancu. Nah, untuk mazhab yang kedua ini cenderung bersifat ketat, sehingga jika ada hal yang di luar kaidah tata bahasa, maka langsung dianggap sebagai kesalahan berbahasa.
Nah, kedua mazhab ini mungkin sangat mempengaruhi dalam penelitian, dalam penilaian, dan penentuan tentang gejala bahasa Indonesia. Dan yang ketiga, mazhab formalisme dan fungsionalisme. Nah, kedua mazhab ini berpandangan. Formalisme berpandangan bahwa bahasa merupakan sistem otonom dan fenomenal, serta menganggap bahwa bahasa itu diturunkan dari warisan linguistik genetik. Artinya, mazhab formalisme ini menganggap bahwa bahasa itu sudah terstruktur, sudah ada strukturnya dari zaman dahulu, sehingga saat zaman berkembang, maka struktur bahasa itu tetap seperti itu. Nah, karena memandang mazhab formalisme ini cenderung statis, tidak menerima perubahan bahasa, maka lahirlah mazhab yang kedua, yaitu fungsionalisme. Nah, untuk mazhab ini berpandangan bahwa bahasa ditinjau dari fungsi bahasa dalam kehidupan sosial, serta menganggap bahasa itu berasal dari penggunaan bahasa di masyarakat. Nah, untuk mazhab ini, jadi bahasa itu sebenarnya diambil dari penggunaannya di masyarakat. Nah, sejauh mana bahasa itu digunakan, maka itu bisa dijadikan sebagai identitas suatu bahasa di negara. Nah, seperti yang telah disebutkan tadi, bahwa mazhab ini lahir karena adanya kelemahan-kelemahan pada mazhab formalisme, seperti kurang dinamis dan tidak menerima perubahan-perubahan baru, kemudian hanya terpaku pada struktur dan tidak menyentuh variasi bahasa yang saat ini mungkin kita rasakan banyak variasinya. Maka dikotomi antara kedua mazhab ini dan mazhab-mazhab sebelumnya yang telah dijelaskan ini adanya benturan, sehingga pada masa sekarang terjadilah beberapa problematika bahasa. Dan yang selanjutnya, pemengaruh problematika bahasa itu adalah adanya kesenjangan dari kodifikasi bahasa Indonesia. Nah, kodifikasi itu sendiri merupakan proses pembakuan atau pemilihan bahasa menjadi bahasa baku bahasa Indonesia. Dalam prakteknya, pembakuan ini sebagai upaya pemerintah untuk memfasilitasi masyarakat menggunakan bahasa Indonesia. Tidak lagi menggunakan bahasa asing, pusat bahasa di Indonesia pun melakukan penyerapan dan penyesuaian beberapa unsur dari bahasa asing menjadi bahasa Indonesia. Seperti mungkin kita mendengar beberapa kata di bahasa asing yang sering kita gunakan, kemudian sekarang ada bahasa Indonesianya. Seperti copy paste, itu kan salin tempel gitu ya. Kemudian mouse jadi sekarang tetikus, gadget jadi gawai. Nah, dari hal ini adanya kesenjangan antara hasil kodifikasi dan tingkat resepsi atau penerimaan di masyarakat. Jadi tidak semua masyarakat dengan mudah menggunakan bahasa yang baru dikodifikasi oleh Badan Bahasa di Indonesia. Nah, kebiasaan dari masyarakat menggunakan bahasa sehari-hari dalam percakapan itulah yang mungkin masih digunakan dan tetap digunakan oleh masyarakat dalam berkomunikasi. Contohnya tadi dari beberapa kata yang dikodifikasi baru seperti pengganti kata mouse menjadi tetikus, itu mungkin hanya beberapa orang saja yang menggunakan hal itu. Tapi dalam bahasa-bahasa percakapan masih kita menyebutnya mouse. Nah, itu contoh kecilnya dari kesenjangan kodifikasi. Jadi pada faktanya, beberapa kata, kosakata, atau hal-hal lain yang dikodifikasi dalam bahasa Indonesia tidak ujug-ujug, tidak langsung diterima oleh masyarakat, tetapi bertahap dan butuh pembiasaan dalam penggunaannya. Nah, situasi inilah yang akan menimbulkan kesenjangan dan problematika dalam bahasa Indonesia, karena bisa jadi kebiasaan menggunakan bahasa yang belum dibakukan. Sehingga kalau dari tataran tata bahasa itu jelas adalah kesalahan karena sudah ada bahasa yang bakunya. Demikian untuk video kali ini, pembahasan tentang pengaruh problematika bahasa Indonesia. Sekian, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya.
Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Dedi Irawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.